Di situ Alfian ngeliat ada beberapa orang cewek cowok pakaiannya tuh berjas serta berdasi. Orang-orang tersebut kayak sibuk lalu lalang seperti layaknya orang yang berbisnis. Loh, ini gue tuh lagi di mana ya? Kotanya tuh megah banget dengan orang-orang yang rupawan. Di mana dirinya itu ketemu dan berhadapan dengan sosok wanita yang menurutnya itu cantik, rambutnya hitam panjang, dan sosok itu memakai baju serta selendang berwarna hijau, seperti kayak ratu pantai selatan. Akhirnya para nelayan itu setelah membawa Alfian dan yang lainnya ke pulau lari-larian, nah mereka langsung diselamatkan oleh kapal penyelamat dan langsung dibawa ke Kota Baru untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan, ternyata gangguan horor itu nggak berhenti sampai di sana. Ketika menginap di hotel nih sebelum Alfian dan yang lainnya pulang, justru Alfian ini mendapat gangguan dari sosok yang diduga dari kota Saranjana. Sekarang ini tuh lagi banyak banget ya, nggak di IG, nggak di WA Story, nggak di grup WA keluarga, pada share capres pilihannya. Kalau menurut gua, pilihan boleh berbeda. Yang penting jangan bawa perasaan. Udah kayak sama gebetan aja bawa perasaan. Nah hari ini gue pengen bawain sebuah kisah viral yang ada di berita. Dimana ini tuh tersesat 3 hari di lautan yang diduga dekat dengan kota gaib Saranjana. Orangnya itu ada di Kalimantan. Kalau kalian misalnya pengen tuh ngundang narasumbernya buat langsung ke Om Mamat, boleh banget, 20.000 komen di bawah. Awalnya mereka ini niat liburan buat tahun baru, hingga akhirnya mereka itu malah tersesat di lautan dan disitulah mereka melihat ada kota-kota megah. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Tidak pernah terpikirkan oleh Alfian sebelumnya. Niatnya pengen happy-happy liburan di tahun baru. Justru berujung pada malapetaka. Alfian ini punya seorang bos di mana dia tuh punya hobi naik motor. Bahkan bosnya ini punya klub motor. Habib namanya. Di suatu hari, bosnya ini mengajak lah tuh orang-orang yang hobinya naik motor sama karyawannya. Kita liburan lah nih tahun baru di Pulau Sambergelap namanya, di Kalimantan. Singkatnya, H-1, mereka semua tuh udah berkumpul, sekitar 20 orang lah di Martapura. Saat itu ada yang naik motor metik, ada yang naik mobil, ya siap-siapin peralatan untuk bertamasya. Awalnya perjalanan itu aman dan lancar hingga ketika mereka melewati daerah yang namanya Batu Licin. Ada sebuah insiden tidak terduga. Satu motor itu terserempet mobil dan jatuh. Dari kejadian ini, beberapa orang yang ada ngeliat tuh cukup shock. Alfian dan rombongan motor lain hendak coba membantu tuh rekannya yang baru aja ngalamin kecelakaan. Bro, lu nggak apa-apa kan? Duh, gue nggak apa-apa sih. Paling cuma lecet-lecet aja dikit. Setelah insiden itu, langsung tuh mulai panas kan, namanya anak motor nih, ya nggak, sobi banget. Langsung ada beberapa motor yang coba ngejar mobil nyerempet temennya itu, tapi ternyata nggak kejar. Karena emang temennya itu luka-luka dan lecet-lecet aja, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan tuh dari Batu Licin menuju ke Kabupaten Kota Baru, menaiki kapal feri. Jadi beberapa motor itu ada yang dibawa di kapal. Nyebranglah tuh mereka naik feri di sana. Indah banget pemandangan, kiri kanan itu lautan. Rasanya tuh pengen nyebur bawaannya. Tapi Alfian itu nggak tahu ya kalau daerah yang dituju itu ternyata dekat dan disebut-sebut dengan kota gaib Saranjana. Nah, akhirnya mereka sampai tuh di Kota Baru. Selanjutnya mereka menuju ke Pantai Sarangtiung. Nanti barulah di situ mereka nyebrang lagi tuh ke Pulau Sambergelap. Dari tadi nyebrang mulu, kapan nyampenya nih? Akhirnya bosnya itu memutuskan untuk nyewa speedboat sekitar 5-6 speedboat gitulah. Tapi ternyata yang ready itu cuma 4. Jadi dibagilah tuh kelompok-kelompok agar mereka bisa nyebrang semua.
Terbagi 4 kelompok di mana rata-rata itu ada 6 orang termasuk supir speedboatnya. Nah, satu speedboat lagi itu bawa peralatan lah kayak makanan, minuman, dan juga kembang api. Alfian mana? Masuk kelompok terakhir ya. Agus kelompok 1, Jenny kelompok 2. Di situ Alfian masuk kelompok terakhir bersama 4 orang lainnya dan seorang supir speedboat yang bernama Abdurrahman. Sempet tuh ngobrol-ngobrol dikit, si Alfian ngerasa kok si supir ini kayak sotoy gitu ya. Tapi ya udahlah, Alfian pun nggak menghiraukan itu ya dan berusaha untuk menikmati liburan yang akan segera tiba. Gak lama setelah makan, akhirnya speedboat mereka pun udah tiba lagi dan mulailah mereka berangkat tuh kelompoknya Alfian menuju pulau Samber Gelap. Jalanlah tuh mereka menyeberangi lautan. Saat itu suasana laut sedikit berombak dan cuaca gerimis kecil. Sembari menikmati perjalanan, Alfian dan rombongan itu udah kayak nggak sabar ya, excited banget ya pengen ngerayain tahun baru di pulau itu. Sepanjang perjalanan, supir speedboat pun masih aja kerap merocos yang membuat Alfian tuh jadi sedikit bingung. Beberapa menit setelah perjalanan, mereka melihat ada speedboat dari kelompok lain dan akhirnya mereka berpapasan dengan kelompok itu. Rombongan Alfian pun heran ya dengan keadaan tersebut. Loh, kayaknya rombongan itu kan jalan duluan udah lama ya. Kok kita bisa ketemu sama dia ya? Ya udah daripada pusing, langsung aja tuh Alfian nanya dengan rombongan tersebut. Loh, kok kalian masih pada di sini? Wah, gila. Tadi kita habis kena badai, bro. Badai? Kita kok nggak kena badai ya? Setelah mendengar jawaban dari kelompok tersebut, akhirnya mereka memutuskan buat jalan lagi. Nah, sebelum berpamitan, di situ kelompok speedboat tadi tuh sempat nawarin, lu mau lampu penerangan nggak nih buat nerangin lampu kapal lu? Tapi ternyata ditolak sama si supir speedboat yang bernama Abdurrahman. Udah nggak usah, kita kan juga punya lampu. Yaudah akhirnya mereka pun jalan lagi. Estimasi perjalanan sekitar 2,5 jam. Jalanlah tuh kapal tersebut. Malam begitu sunyi dan hanya terlihat gelap langit serta laut. Alfian dan rombongan akhirnya melihat seperti kayak ada lampu mercusuar. Kemudian mereka nanya tuh sama ke Abdurrahman. Pak, tadi tuh kita lihat cahaya ya, apa itu lampu di pulau? Itu mah bukan lampu pulau, tapi lampu kapal tongkang. Oh bukan, akhirnya rombongan Alfian dan yang lainnya itu percaya aja pada sang supir speedboat yang udah pengalaman dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Lalu nggak jauh dari lampu itu, tiba-tiba mereka melihat ada cahaya lampu lagi nih di depannya. Nah disitulah sang supir nyeletuk tuh, itu baru lampu pulau mas. Wah udah deket nih pikir Alfian. Jalanlah tuh mereka menuju lampu tersebut. Di jalan-jalan kok nggak nyampe-nyampe nih, seakan-akan lampunya itu gerak terus. Walaupun Alfian itu sempat curiga ya, deg-degan dia, ini sebenarnya kok lampunya nggak ketemu-temu, kenapa gitu loh. Tapi mereka masih terus aja berjalan berharap lampunya itu dapat segera mendekat. Hingga ketika akhirnya mendekat, ternyata lampu itu adalah lampu kapal tanker, bukan lampu di pulau. Lah, itu katanya lampu pulau pak, kok malah lampu kapal? Loh, iya ya. Maaf deh kalau gitu pak, salah. Aduh, mana bensin udah mau habis lagi nih. Wah, kok bisa-bisanya salah? Udah gitu, bensinnya mau habis lagi tuh kapal. Nah, di situ Alfian langsung minta tolong tuh berusaha ke kapal tanker yang ada di dekatnya. Situasi mulai tegang, serius, sempat terjadi perdebatan antara sang supir dan juga Alfian. Tapi walaupun udah teriak-teriak, kayaknya mereka tuh nggak dengar teriakan Alfian dan teman-temannya deh, hingga kapalnya pun menjauh tuh dari kapal Alfian. Alfian dan lain-lain tuh berpikir, oh mungkin kita masih deket nih dengan hutan-hutan dan pulau-pulau yang ada di sekitar mereka. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan menarik jangkar ya, agar nggak terbawa lebih jauh lagi, terseret oleh arus ombak. Singkatnya, malam itu mereka istirahat tidur di speedboat ya di tengah gelapnya malam. Sebenarnya speedboatnya itu cuma muat untuk 6 orang. Nah, kalau lagi tidur gitu ya udah dimuat-muatin aja ya. Dan mereka pun terlelap tidur dengan rasa gelisah. Mereka sebetulnya akan selamat atau tidak.
Saat sedang tidur di malam hari inilah, Alfian sempat mengalami sebuah mimpi aneh, di mana dirinya itu ketemu dan berhadapan dengan sosok wanita yang menurutnya itu cantik, rambutnya hitam panjang, dan sosok itu memakai baju serta selendang berwarna hijau, seperti kayak ratu pantai selatan. Lalu sosok itu berbicara kepada Alfian yang lagi kebingungan. Mas, kamu mau ikut gak sama aku? Maaf bu, aku nggak mau ikut. Aku nggak mau ninggalin teman-teman yang ada di kapal. Gak lama dari mimpi itu, Alfian kebangun ya. Loh, mimpi apa tadi gua ya? Nah, di situ ternyata mereka masih melihat kenyataan kalau mereka semua itu terjebak di laut. Padahal mereka berharap itu cuman mimpi belaka. Setelah dicek-cek tuh, ternyata kalau diukur pakai estimasi, mereka itu masih bisa berjalan sekitar 30 menit lah dengan bahan bakar yang ada. Tapi tanpa pelampung yang memadai, terus juga tanpa kompas dan juga tanpa peluit. Makanan pun stoknya terbatas. Ya udahlah, akhirnya mereka memutuskan untuk balik lagi tuh ke pantai awal tempat mereka berangkat. Pantai Sarangtiung namanya. Kembali terjadi perdebatan sengit antara Alfian dan juga sang supir speedboat. Pak, tadi kan saya bilang kalau dari awal itu lampunya adalah lampu pulau. Kenapa Bapak bilang itu lampu kapal? Tapi ya gimana lagi, perdebatan itu nggak ada gunanya. Mereka harus menahan emosi serta energinya ya, agar mereka semua dapat selamat sampai tujuan kembali. Selama perjalanan, mereka sempat ditemani oleh beberapa lumba-lumba dan nggak nemu kapal sama sekali. Hingga bahan bakar mereka pun habis, berakhir terdampar di tengah laut. Masih ada sedikit harapan, Alfian dan yang lain coba tuh dayuh kapalnya pakai tangan, ada yang pakai sendal. Walaupun ternyata yang mereka lakukan itu nggak banyak membuahkan hasil. Di tengah perasaan yang mulai putus asa, orang-orang yang ada di kapal itu ada yang baca doa, ada yang baca yasinan, bahkan tawasulan. Disitulah mereka tidak menemukan jawaban, lalu malam pun kembali tiba. Malam itu, Alfian kembali mengalami mimpi yang aneh. Dirinya bermimpi di dalam sebuah rumah mewah, layaknya istana yang semuanya itu serba putih. Di situ, Alfian ngeliat ada beberapa orang cewek cowok pakaiannya itu berjas serta berdasi. Orang-orang tersebut kayak sibuk lalu lalang seperti layaknya orang yang berbisnis. Loh, ini gue tuh lagi di mana ya? Kotanya tuh megah banget dengan orang-orang yang rupawan. Loh, tadi tuh gue mimpi apa lagi ya? Kok belakangan ini mimpi-mimpi aneh terus? Akhirnya Alfian nggak tahan dan dia ceritain lah tuh ke teman-temannya. Ternyata ada juga temennya yang mimpi kalau di lautan yang mereka jalanin sekarang itu ada minimarket di mana jual makanan dan minuman. Tapi Alfian dan teman-temannya masih pakai logika ya, karena menurut mereka ya wajar aja. Mereka udah beberapa hari di laut itu dengan makanan dan minuman yang terbatas. Jadi supaya kalian tahu guys, Alfian itu sama teman-teman yang cuman minum dari tutup botol. Jadi cuman ada satu botol dan itu gantian tuh minumnya dari tutup botol supaya minumannya itu nggak habis. Speedboat mereka masih ada di tengah laut dan nggak ada kapal juga yang datang. Ada yang dayu-dayu pakai tangan, ada yang pakai sendal, dan tetap juga ada yang pakai baca doa keselamatan, ada yang yasinan dan juga tawasulan. Mereka semua berharap dapat segera diselamatkan di hari ini. Tapi sayang, mereka nggak ketemu dengan siapa-siapa hingga malam pun kembali tiba. Di malam yang hening dan sepi itu, tiba-tiba ada salah satu temannya yakni Hendra yang bermimpi. Dia melihat ada sosok makhluk besar berjubah hitam yang seperti menutupi speedboat mereka. Hendra pun ketakutan, bahkan dia teriak-teriak di dalam tidurnya. Alfian sama yang lain tuh kebangun karena kaget ya, loh kenapa nih orang teriak-teriak gitu loh. Lalu langsung disadarkan lah. Woi Om Hendra, kenapa Om? Istighfar, istighfar Om. Hendra pun tersadar dan mukanya tuh kayak orang syok dan takut. Dia pun langsung cerita lah ke Alfian terkait mimpinya itu. Iya, jadi tadi gue lihat tuh ada sosok menyeramkan, jubahnya hitam seakan-akan lagi nutupin kapal kita. Yang lain cuma bisa menelan ludah doang tuh denger mimpinya si Hendra.
Pagi tiba, hari ini minum mereka itu udah habis. Dan mereka tuh bener-bener kausan, bahkan ada yang ngatahan temennya si Alfian namanya Hendra yang semalam mimpi. Itu sampai dia minum air laut pakai bumbu mie instan. Dan pas diminum ternyata rasanya masih kayak air laut. Bahkan Alfian pun melihat di sekeliling mereka itu ada minimarket yang jual makanan dan minuman. Nah pas mau diambil tuh, ternyata nggak bisa dan Alfian baru sadar kalau ternyata itu hanya ilusi belaka. Nah bicara tadi yang dilakukan oleh Hendra minum air laut itu sebenarnya nggak disarankan guys karena bisa nambah dehidrasi. Terus mereka masih terapung di lautan yang nggak tahu di mana gitu. Nah Alfian tiba-tiba melihat ada seekor penyu yang muncul ke atas. Di situ mulut penyu itu kayak seperti orang pengen ngobrol sama mereka tuh menurut Alfian. Tapi gak dihiraukan juga sama Alfian. Kenapa sih ini penyu gitu loh. Dan lucunya penyu itu cukup lama. Dia sempat nyelam lagi terus naik lagi gitu ya. Seakan-akan pengen ngasih isyarat sesuatu lah kepada Alfian dan juga yang lain. Sampai ada temannya Alfian yang bilang jangan-jangan ini pertanda sesuatu. Ya udah kita berdoa aja kata Alfian. Semoga hari ini kita dapat segera diselamatkan. Nah gak lama penyu itu kembali menyelam dan menghilang. Alfian sempat melihat seperti ada ular di mana salah satu temennya itu takut. Hati-hati nih nanti kita dipatok ular lagi. Untungnya ular itu nggak mematok tapi tetap aja mereka takut. Jangan-jangan nih nanti ada ikan hiu atau jangan-jangan ikan paus yang dapat memangsa mereka. Disinilah mereka mulai putus asa. Saat itu Alfian dan yang lainnya mulai pasrah dan putus asa. Mereka udah mulai pasrah aja sama takdir jikalau mereka harus meninggal di tengah lautan ini. Alfian juga menyesal semasa hidupnya banyak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik kala itu. Setelah sekian lama terombang-ambing di laut, mereka melihat semacam ada benda warna hitam gitu gerak-gerak. Ternyata itu adalah kapal nelayan yang seolah bergerak ke arah mereka. Langsung bersyukur, ada yang nangis dan langsung Alfian dan teman-temannya juga teriak. Pak, tolong bantu kami. Awalnya kapal nelayan itu coba buat mendekati speedboat dari rombongan Alfian. Tapi lama-lama kapal itu seperti berhati-hati ya karena mungkin menganggap rombongan Alfian itu adalah perompak karena mereka semua kompak pakai baju hitam. Akhirnya untungnya kapal nelayan itu percaya kalau rombongan Alfian ini bukanlah rombongan perompak. Langsung diselamatkan mereka dibawa ke kapal nelayan dan dikasih makan serta minuman. Alfian dan yang lain pun merasa mendingan ya. Kalian pikir coba 3 hari 3 malam makan dan minum seadanya. Akhirnya bisa dapat makanan serta minuman enak dari para nelayan. Alfian udah sempet pasrah, putus asa, langsung bersumpah pada dirinya. Kalau misalnya dia bisa selamat dari sini, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Para nelayan itu pun langsung mengontak agar dapat diselamatkan oleh tim penyelamat dan mengabari kalau mereka menemukan rombongan dari speedboat yang sempat menghilang. Cek, halo Pak. Kami habis menemukan rombongan speedboat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Apakah benar ini rombongan yang hilang itu? Halo Pak, ini dari tim penyelamat. Iya benar, mereka merupakan rombongan speedboat yang sempat hilang di laut itu. Setelah mendapat kabar itulah para nelayan rencananya akan mengantar Alfian dan rombongannya untuk pergi ke pulau terdekat yaitu Pulau Lari-Larian. Nah setelah penyelamatan Alfian dan rombongannya itulah mulai ada cerita tuh dari rombongan lainnya. Nah ketika udah mau tahun baru dan selepas tahun baru kok Alfian ini nggak datang-datang sama rombongannya ya. Akhirnya mulai tuh dilakukan pencarian. Saat itu bos dari Alfian bahkan mengerahkan segala macam tuh minta tolong ke Basarnas, tim SAR hingga TNI juga. Gak hanya itu bos Alfian bahkan rela mengelontorkan uang yang cukup besar agar anak buahnya itu dapat diselamatkan kembali. Nah ketika Alfian itu selamat bahkan ada yang mengatakan kalau sebetulnya Alfian lah yang diincar untuk dijadikan mantu di kota gaib Saranjana. Makanya mereka tuh seperti tidak kelihatan oleh kapal-kapal lain karena memang Alfian lah yang diincar. Tapi ya itu menurut satu orang ya, bisa benar, bisa enggak.
Akhirnya para nelayan itu setelah membawa Alfian dan yang lainnya ke pulau lari-larian, nah mereka langsung diselamatkan oleh kapal penyelamat dan langsung dibawa ke Kota Baru untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan, ternyata gangguan horor itu nggak berhenti sampai di sana. Ketika menginap di hotel nih sebelum Alfian dan yang lainnya pulang, justru Alfian ini mendapat gangguan dari sosok yang diduga dari kota Saranjana. Kejadian ini ketika Alfian tinggal berdua doang tuh sama temennya di hotel. Saat Alfian lagi di kamar, dirinya tuh dengar kayak ada suara air tetesan mengalir kayak orang lagi mandi. Padahal itu Alfian berdua doang di kamar. Dan pas dilihat bener aja, gak ada siapa-siapa di sana. Bahkan teman Alfian itu juga mengalami kejadian supranatural. Temennya itu sempat ngelihat kalau kursi di kamarnya gerak-gerak dengan sendirinya. Padahal gak ada orang di sana. Nah, untungnya kejadian horor itu hanya terjadi sampai di situ aja. Ketika mereka udah pulang ke kota Martapura, udah gak ngalamin kejadian horor apa lagi tuh Alfian. Disitulah sempat terjadi momen haru antara Alfian dan juga rombongan motor yang sempat jalan bersama-sama sebelumnya. Nah, ketika Alfian ini udah di rumah, udah istirahat, disitulah Alfian sempat teringat tuh sebelum berangkat kalau dia sempat bikin video sompral sama temennya. Videonya itu jadi seolah-olah mereka lagi terdampar dan temennya itu muntah-muntah karena lagi tersesat. Alfian langsung merinding di situ. Kok bisa ya? Apa yang gue bikin bercanda tahu-tahu gue alamin sendiri. Untungnya gue dan teman-teman masih selamat. Itulah kisah dari Alfian 3 hari tersesat di lautan yang disebut-sebut dekat dengan kota gaib Saranjana. Ya, itu dia guys, kisah dari Alfian ya. Semoga kisah ini dapat jadi pelajaran buat kalian ya. Ketika berpergian itu lebih hati-hati, lebih siap lagi. Karena memang biasanya kejadian-kejadian tersesat itu karena memang kita menyepelekan standar SOP keselamatan yang ada dalam perjalanan. Semoga kita saling mengingatkanlah satu sama lain kalau lagi lupa. Nah, kalau kalian pengen nih Alfian diundang ke Om Mamat obrolan malam Jumat, boleh banget 20.000 komen di bawah. Yang kangen Scary Tale, boleh banget request gue pengen bawain apa, atau kemungkinan bisa ada nih gue bikin khusus membership untuk yang pengen nonton Scary Tale. Kalau setuju boleh banget komen atau DM aja Instagram gue. Sekian, gue Fajar Aditya RJ5 undur diri. Ciao.